Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan membongkar sebuah buku catur bahasa Indonesia dengan judul Perangkap dan Muslihat, ya, seri 2A, yaitu tentang permainan tertutup. Nah, di sini saya melihat sebuah permainan yang sangat bagus sekali ya, ataupun pembukaan yang sangat bagus sekali ya, yang bisa kalian mainkan dan kalian tiru karena ini adalah sebuah langkah sistem, sehingga kalian apapun jawaban dari hitam, nah kalian akan bisa menggunakan pembukaan ini. Oke, langsung saja kawan, seperti yang kalian lihat, ini ada diagram akhir yang nanti akan kita jawab. Nah, tapi bagaimana gamenya? Tentunya pastinya permainan tertutup, diawali dengan langkah D4 dan dibalas dengan langkah D5. Nah, ini adalah langkah yang menunjukkan ya sebuah game-game tertutup dengan balasan D5. Iya. Langkah kuda ke F3 ya, yang diambil oleh putih ini menunjukkan sebuah pembukaan dari Sukertot variasin dan dibalas dengan langkah kuda F6. Nah, ini juga menunjukkan langkah yang sama ya. Jadi ada dua pion di tengah dan juga ada dua kuda ya yang ada di papan tengah. Oke, dilanjutkan dengan langkah E3. Nah, dan hitam juga melakukan sama, masih di jalur pembukaan yang mirip-mirip kawan ya. Jadi seperti langkah talian game Kyujo Kopiano, ini juga hampir-hampir mirip seperti itu ya, tinggal menirukan hitam. Ada langkah dobrakan gajah. Nah, dan di sini hitam bermain agresif dengan langkah pion C5. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi ingin sekali menguasai petak pusat, dia mengancam petak pusat, dan bagaimana putih meresponnya, yaitu dengan simpel sekali dengan langkah dorongan pion. Nah, di sini untuk memberikan jalur gajah, dan di sini untuk sebagian pengetahuan kawan ya, ini namanya langkah Kole Koltanovski ya. Jadi ini yang dinamakan dengan sistem Kole, yaitu jadi menggerakkan kuda di sini di tempatnya di sini dengan diawali langkah D4 dan nanti lanjutkan dengan langkah dorongan pion ini kawan ya ke E3, dan nanti ada gajah yang siap di tengah, bisa di sini aktif kedua sisi, baik sisi kanan sisi kiri, dan di sini nanti kuda akan ditempatkan ke BD2. Nah, nanti gajah ini akan ditempatkan di sini dan nanti menteri akan di tengah, dan beberapa nanti dorongan pion seperti ini sangat merepotkan untuk pertahanan hitam. Nah, inilah jadi Kole sistem yang harus kalian hafal, yaitu gajah, pion, dan nanti beberapa kuda dan gajah yang akan ditempatkan di petak-petak pusatnya. Bisa kalian catat kawan, bisa kalian hafalkan atau bisa kalian pahami untuk langkah-langkah Kole sistem ini kawan. Iya, langkah kuda ke BD7 ini juga merupakan sentralisasi dan hampir membuat langkah yang mirip kawan ya, hanya dibedakan oleh pion di sini dan gajah di sini kawan. Nah, inilah Kole sistem dari variasi tradisional Kole sistem. Ya, langkah dorongan pion ya, sini membuat gajah yang cukup ya di tengah ya, tidak dilindungi ya, tidak terlindungi. Mungkin lebih baik kalau gajah ini cukup tempatkan di sini untuk menjaga kuda dan memberikan apalagi support apabila nanti ini pion ini didorong seperti itu kawan. Langkah rokade, dan putih tidak memilih rokade. Nah, ini malah memajukan sebuah pion, dan di sini nanti membuat kelemahan kawan ya, pastinya ya kalau ini nanti didorong. Nah, ini ya, gajah ini sudah aktif menyerang benteng. Nah, di sini gamenya seperti ini kawan. Nah, ini kalau misal ini dimakan gajah, nah otomatis kan gajah ini mengarah ke benteng yang tidak bisa dilindungi oleh perwira apapun. Nah, di sini membuat kelemahan sendiri ya. Jadi dorongan pion di sini harus kalian pertimbangkan ketika kalian menghadapi Kole sistem apabila kalian menggunakan hitam. Nah, itu kawannya yang harus kalian pertimbangkan dalam menghadapi Kole sistem. Ya, dorongan pion bukan merupakan langkah yang terbaik karena memberikan tempo untuk menyerang benteng, dan di sini membuka jalur karena melihat ada langkah
yang sangat indah sekali kawan ya, apabila nanti ya diambil dengan gajah di sini. Nah, otomatis gajah ini bisa ke sini dan mengancam benteng ya, mendapatkan satu perwira. Nah, apabila diambil dengan pion maka langkah pun juga sama, dan jadi ini ya, mendapatkan kuda. Oke, kita coba kawan ya. Misal makan menggunakan menteri. Nah, gajah kawan amat ya. Nah, ini ya, ada langkah gajah di sini yang siap mengancam ya keselamatan benteng, dan ini tidak bisa dilindungi, otomatis kalah kualitas. Dan kalau misal dimakan dengan pion di sini, otomatis ini akan dimakan. Nah, jadi rugi ya, satu perwira penuh di makan yang terbaik, yaitu memukul dengan kuda. Ini merupakan langkah terbaik bagi hitam. Dan di sini jelas ya, secara teori ini sudah merupakan ya keunggulan bagi putih ya, karena ini sudah aktif ya. Ini sudah aktif. Sementara gajah putih ini juga masih riskan ya, belum begitu bagus. Oke, nah kita lanjut. Ada langkah dorongan gajah kawan ya, mengancam raja hitam ya. Dan bagaimana putih merespon, apakah mau ditutup? Nah, kalau ditutup bagaimana? Pastinya gajah ini akan terkena dengan langkah menteri memakan gajah. Dan apabila tidak ditutup ya, maka raja ini juga kehilangan hak untuk rokade, dan ini merugikan sekali untuk pemain hitam. Mengejar kuda, karena kuda menguasai petak yang sangat sentral, dan apabila kuda ini ke sini maka langkahnya juga sama. Gajah di sini menjadi lemah, maka dari itu kuda memutuskan untuk turun ke B7. Nah, ada langkah bagus mendukung gajah di sini ya, dan juga langkah di sini ya, penguasaan sentralisasi dari outpost dari kuda. Nah, ini juga bagus sekali. Dan di sini mengancam gajah, tapi gajah ini masih kuat dan masih bisa didorong oleh pion ya, disokong oleh pion. Dan di sini ada langkah posisional ya. Nah, ini ya, jadi bermain tertutup dia gamenya ya cukup agresif juga, dan ini langkah-langkah posisional ya. Jadi menteri ditempatkan di H5 ya, tentunya mengontrol petak pusat, petak lemah di sini. Dan apabila tidak segera direspon, nah ini tentunya juga bahaya sekali ya. Nah, seperti ini juga dia nanti bisa naik ke sini dan naik ke sini ya. Apabila, jadi jangan sampai posisional ini juga belum bisa ditebak ya. Ini susah sekali langkah ini ditebak. Langkah apa ini ya? Kalau mengancam ini juga tidak bisa ya, karena apa? Nah, karena apa? Belum bisa didorong oleh beberapa perwira. Nah, tapi di sini juga misalnya mempersiapkan gajah untuk di sini. Nah, ini di sini pun juga bisa sebenarnya ya. Nah, jadi langkah ini merupakan langkah posisional yang sangat bagus dan bisa kalian coba mainkan ya. Nah, jadi nanti kita akan tahu ya alasannya di sini. Oke, melindungi petak. Nah, ini yang lemah juga mengancam gajah di sini, mendapatkan gajah, mendapatkan nanti kuda apabila dimakan kuda. Oke, tentunya dia tidak mau dan mempertahankan gajahnya ini di sini ya, masih cukup solid ya, karena masih bisa dilindungi oleh pion-pion kecil ini. Apa bisa didorong, bisa dari dorongan pion ini juga masih cukup kuat ya. Gajah ini kuat sekali ya. Dan di sini, nah ada langkah respon yang kurang bagus dari putih ya, untuk hitam ya kawan. Nah, karena dia tahu. Nah, bagaimana kalau ini didorong ke sini ya. Nah, ini juga ada langkah skak yang bahaya juga, nanti ini bisa terkena. Maka dari itu bisa melindunginya dengan langkah pion di sini. Karena ingin mendorong, mengusir kuda yang ada sini. Ini kuda kuat juga. Jadi dia mempersiapkan ini untuk mengusir kuda. Tapi secara teori dia membuat kelemahan sendiri ya di petak F7. Oke, iya. Nah, ini jawaban yang paling terbaik kawan. Di meneropong dari raja, dan ini mempersiapkan kuda untuk naik apabila nanti ini
naik, otomatis dia tidak bisa makan. Nah, jadi nanti kita bisa mempersiapkan untuk mengancam gajah yang ada di sini. Apabila dimakan nanti bisa ada langkah dobrakan seperti ini kawan. Nah, bisa ke sini, nah bisa ke sini juga, bagus. Oke, hitam meresponnya dengan melangkahkan melangkahkan pion kawan ya. Dan di sini pastinya dia tidak mau ya apabila nanti terkena langkah skak open di sini. Maka dari itu dia tempo mengusir kuda supaya ini nanti bisa diambil oleh kuda hitam, dan pionnya juga dimakan, terus bisa dimakan dengan menteri. Nah, tapi di sini ini merupakan langkah kesalahan karena apa? Nah, karena putih bisa melakukan sebuah kombinasi ya yang sangat bagus sekali, sehingga di sini apapun jawaban langkah dari hitam, hitam akan kalah telak ya, kalah skakmat bahkan ya. Dan bagaimana jawabannya, mungkin kalian bisa menerka-nerka. Ini adalah langkah terakhir di dalam buku dan kalian harus menjawabnya. Nah, oke, kita hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan benar sekali apabila kalian bisa menjawab atau bisa menemukan langkah sacrifice the night dash di sini ya. Nah, Stockfish menyarankan untuk memakan menggunakan gajah di sini. Nah, langkahnya masih bisa. Nah, di sini gajah masih bisa turun di sini kawan. Dan apabila ditutup dengan gajah lagi ya, kalau misalnya di sini kan disarankan dengan menteri ya, kita coba untuk menutup dengan gajah dulu, dan maka di sini ada benteng yang akan mengancam di sini. Apabila ditutup di sini pastinya masih ada ini ya, jebakan di sini kawan ya. Nah, karena gajah ini tidak bisa memakan yang ada di sini, maka kuda bisa di sini. Yes. Nah, di sini, dan apabila mundur pun ini juga akan kalah perwira kawan. Nah, misalnya dia lari kemana menterinya, ya tidak bisa lari kemana-mana kawan. Ya, mau lari kemana, mau ke sini dimakan saja ya, mendapatkan menteri. Nah, itu kawan, luar biasanya sacrifice the night mendapatkan menteri. Dan kalau tidak hati-hati, nah bagaimana kalau dia memakan pakai pion saja bang, bagaimana bang? Maka ada langkah gajah ke G5 di sini, luar biasa kuat sekali ya. Ada langkah disusul langkah skakmat menteri ke E8 skakmat. Nah, itu kawan, jadi sebuah pengorbanan benteng melihat posisi raja yang sudah tidak aman ya, karena tidak bisa rokade. Dan di sini ada langkah pengorbanan dari benteng di sini, memakan pion di sini. Nah, bagaimana kawan? Apakah kalian suka dengan pembukaan ini? Maka kalian bisa mainkan langkah Colley System. Oke, itu saja kawan yang bisa kita simak dari game ini. Semoga menginspirasi teman-teman untuk semangat belajar catur. Oke, salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.